Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kicau, kita berjumpa lagi masih bersama channel Arifin AGR. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara merawat burung cendet anakan agar lekas gacor. Burung cendet saat ini sangat ramai dipelihara ya teman-teman. Peminatnya melonjak tajam karena selain untuk langnan, burung ini juga bisa untuk gantangan. Nah, selain itu juga burung ini juga bisa dimanfaatkan sebagai burung masteran. Burung masteran murai batu, cuca hijau, kacer, beranjangan, dan burung yang lainnya. Yang pertama, apabila kita mau merawat burung cendet, baiknya dari anakan atau bahkan dari masih lolohan, baru dari sarang ya teman-teman, belum bisa nangkring. Atau baru beberapa hari nangkring ya teman-teman. Nah, ini kurang lebih baru 5-7 harian nangkring ini teman-teman. Dan pastikan teman-teman telah memilih cendet yang sehat dan jantan. Nah, dengan jantan maka burungnya akan lebih mudah ketika dimasteri mengeluarkan variasi materinya ya teman-teman. Untuk mendapatkan burung cendet yang kelak akan bermental baik, kemudian variasi, kemudian burungnya sehat, maka ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan dari pola rawatan, kemudian pemberian makan dan pemasteran. Nah, yang pertama untuk pemberian makan yang simple saja ya teman-teman. Nah, kita bisa menggunakan sosis ini teman-teman. Nah, sosis yang biasa dimakan anak-anak. Nah, sosisnya kita iris kecil-kecil terlebih dahulu ya teman-teman, agar burung cendet mudah dalam memakannya. Nah, kenapa kita memilih sosis? Nah, karena di alamnya juga burung cendet termasuk burung kanibal atau pemakan daging atau serangga ya teman-teman. Nah, burung-burung kecil juga sering dimakan burung cendet. Untuk menambah kandungan gizinya, kita bisa menambahkan minyak ikan agar burungnya semakin sehat dan cerdas ya teman-teman dalam menangkap materi. Nah, untuk pemberian sosisnya bisa kita berikan dengan pinset atau penjepit agar tidak terlalu sering melihat tangan atau menempel tangan kita secara langsung ya teman-teman, agar tidak bayek atau tidak bayi atau manja nih teman-teman. Nah, kemudian di dalam sangkarnya bisa kita letakkan cepuk berisi fur basah atau ulat kandang agar burung ini tidak selalu mencari kita ya teman-teman. Dengan instingnya dia bisa mencari makanan di sekitar sangkarnya. Nah, pemberian sosisnya tidak usah terlalu berlebihan ya teman-teman. Nah, karena ada beberapa kasus sering terjadi burung cendet yang kekenyangan malah mati ya teman-teman. Nah, burungnya tidak sehat kemudian kekenyangan mati ya. Jadi cukup secukupnya saja untuk pemberian sosisnya. Nah, bisa kita berikan selang-seling untuk pemberian lain. Contohnya misalnya burung cendet kita pagi harinya berikan jangkrik kurang lebih 3-5 ekor tergantung ukuran. Kemudian selang-seling setelah 2 jam atau siangnya bisa kita berikan sosis ya teman-teman, agar burung ini semakin sehat dan memiliki kandungan beberapa gizi yang dimakannya. Nah, untuk EF yang lain, jika teman-teman memberikan jangkrik tiap 2 atau 3 hari sekali, ya jangkriknya bisa dicampurkan dengan minyak ikan juga ya teman-teman. Sama seperti sosisnya tadi, apabila diberikan sosis yang sudah ada minyak ikannya, maka jangkriknya tidak perlu. Nah, ini untuk selang-seling ya teman-teman. Pemberian fur juga bisa dikombinasikan ya teman-teman. Nah, silakan teman-teman mengatur saja. Nah, intinya agar anakan ini sehat dan hidup terlebih dahulu, tidak kurus dan tidak kegemukan. Selanjutnya yaitu tentang pola rawatan. Nah, salah satunya yaitu pemasteran. Nah, jangan lupa ini juga termasuk hal yang penting untuk dilakukan pada burung anakan cendet. Nah, kenapa perlu pemasteran? Nah, sama seperti anak kecil, fase burung masih kecil ini termasuk fase yang bagus untuk belajar merekam, dimasteri dengan berbagai suara ya teman-teman.
Nah, kita bisa menggunakan HP atau MP3. Nah, silakan teman-teman mau menggunakan HP atau MP3 atau burung hidup juga lebih bagus lagi. Nah, intinya burung yang bagus adalah burung yang dirawat dan dimasteri. Nah, silakan mau menggunakan kombinasi antara roll dan tembak atau full tembak ya teman-teman. Karena setiap burung memiliki tingkat pembawaan lagu dan kecerdasan sendiri-sendiri. Nah, inilah keistimewaan burung kicauan ya teman-teman. Nah, jadi diperlukan kesabaran dan ketelatenan. Nah, selain dari pemberian makan, kemudian pemasteran, pola rawatan yang lain juga perlu kita perhatikan ya teman-teman. Nah, kita bisa melakukan penjemuran untuk burung cendet. Nah, yang masih anakan ya teman-teman, yang baru beberapa hari nangkring juga perlu dijemur. Nah, ini sebagai tambahan vitamin agar burung ini juga tidak kedinginan, terutama untuk teman-teman yang berada di daerah dingin atau dataran tinggi. Nah, tidak usah terlalu lama, cukup sekitar 3-5 menit. Nah, ini ciri burung yang suka dijemur nih seperti ini teman-teman. Nah, dia masang badan. Nah, bulu-bulunya dikembangkan agar sinar matahari bisa masuk ke dalam permukaan kulitnya nih teman-teman. Dengan berjalannya waktu, maka durasi penjemuran bisa ditambah sedikit demi sedikit. Nah, ketika ekornya sudah kurang lebih 7 atau 10 cm bisa dilatih untuk mandi ya teman-teman. Nah, dengan disemprot halus saja, tidak usah basah kuyup. Nah, dan bertahap nih teman-teman. Nah, jadi ketika baru pertama melatih mandi, spray semprot asal basah saja, tidak terlalu kuyup nih teman-teman. Nah, untuk melatih burung ini juga nanti mandi ya teman-teman. Nah, dengan pola rawatan yang baik, sabar dan konsisten agar nanti juga hasilnya maksimal. Nah, setelah burung ini dijemur, nah, silakan juga nanti juga apabila teman-teman melakukan pengembunan dengan berjalannya waktu, setelah umur 1 bulan lebih juga bisa dilakukan pengembunan. Nah, ketika burungnya dirasa sudah sehat, sudah kuat, ditandai dengan pergerakannya yang lincah ya teman-teman, tidak diam saja, maka bisa dilakukan pengembunan. Nah, kemudian setelah diembunkan, kemudian sudah dijemur, kemudian sudah diberikan EF. Selanjutnya kita bisa mengangin-anginkannya sambil dijejer burung lain. Nah, sekaligus untuk proses pendinginan setelah penjemuran dan pemasteran nih teman-teman. Nah, ini seperti ini. Nah, setelah diangin-anginkan kurang lebih sekitar 15 sampai 60 menit diangin-anginkan, kita bisa melakukan pengerodongan. Nah, kita pilih kerodong yang tipis ya, tidak terlalu tebal ya teman-teman, apabila musim kemarau juga ini tidak kepanasan. Nah, dengan kerodong tipis. Nah, lain cerita apabila sedang musim hujan atau musim dingin, maka kerodongnya silahkan menggunakan kerodong tebal. Nah, ini juga untuk meminimalisir burung melihat kita, jadi tidak bayi atau tidak manja ya teman-teman. Nah, kemudian burung juga bisa fokus untuk kita masteri. Lakukan pola rawatan dengan sabar, konsisten, dan telaten agar hasilnya bisa maksimal di kemudian hari. Baiklah, cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Insya Allah kita berjumpa di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.